Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini, hari Jumat Agung, hari kematian Yesus di kayu salib. Saya ingin menyampaikan pesan kepada saudara sekalian. Ingat, saat saya menyampaikan firman Tuhan, ingat terus-menerus satu hal. Yesus mati supaya engkau hidup, supaya saya hidup. Tidak lain daripada itu. Itu nomor satu. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan di hari yang sangat istimewa ini, pada Jumat Agung ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami mengerti apa kata firman Tuhan hari ini. Buat mujizat-Mu di hati dan pikiran kami, supaya terus tertanam, terus tertulis bahwa Engkau mati supaya kami hidup. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-50. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Amin. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 disebutkan, Allah Bapa menghembuskan nafasnya ke hidung patung atau patung tanah liat itu, dan patung tanah liat itu hidup menjadi Adam. Dengar baik apa yang saya katakan. Karena itu kalau kita meninggal, maka nyawa kita dicabut oleh Tuhan. Nafas kita dicabut oleh Tuhan. Karena Dia yang punya. Hati-hati, hati-hati. Jangan saudara makan atau minum sesuatu yang membuat usia pakai dari tubuhmu itu menjadi pendek. Jaga baik-baik. Jangan kemudian
Dalam bahasa Ibrani, sudah tahu, meninggal itu atau mati sama dengan kedaluarsa atau expire. Jaga baik hidup saudara sekalian. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya ingatkan, jangan sudah makan atau minum sesuatu, mengisap sesuatu yang membuat masa pakai dari tubuh fisikmu, nyawamu itu menjadi cepat expire. Jaga-jaga. Jadi inilah yang sangat penting pada hari ini. Mengapa Yesus mati supaya kita hidup? Perhatikan bagaimana Yesus tadi. Katanya, dia berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Pada teks yang lain disebutkan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mengapa dia serahkan nyawanya? Karena dia yang punya, saudara sekalian. Oleh sebab itu, pesannya hari ini ialah, kalau saudara mau nyawamu aman, tubuhmu sehat, kalau engkau sakit, engkau cepat sembuh, maka datanglah kepada yang mempunyai nyawa itu. Namanya Yesus di sini. Saya ulang lagi kalau saudara masih ragu-ragu. Bunyinya bagaimana? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Nyawa Yesus tidak dicabut karena dia yang punya. Ya dia serahkan. Nah, tubuh fisiknya harus mati untuk menebus kita dari dosa. Saudara pemirsa, itu pesan nomor satunya. Jangan pernah sudah cari nyawa ke tempat yang tidak punya nyawa. Jangan pergi ke dukun. Ya, dia juga sama dengan saudara sekalian. Nyawanya pinjaman. Ya, pinjam dari Tuhan. Jadi minta kepada yang punya nyawa. Oh, kalau saudara mau punya hidup yang berarti hari ini, datang kepada yang punya nyawa itu, saudara sekalian. Kalau sudah mau punya hidup berkelimpahan, datang kepada yang punya nyawa. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Dari Yohanes pasal 10 ayat 10. Haleluya. Yohanes 10 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus. Dia adalah gembala yang baik dalam konteks ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam skala apa? Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan artinya lebih daripada cukup. Berapa uang yang sudah minta daripada Tuhan sekarang? Apa yang sudah paling perlukan sekarang? Sudah perlu rumah? Perlu mobil? Atau kalau di pedalaman, sudah perlu speedboat untuk sudah jalan kemana-mana, untuk sudah dagang. Sekarang minta kepada yang punya nyawa. Nyawa aja dia punya kok. Masa dia tidak bisa berikan berkat yang lain kepada saudara sekalian? Di sini domba-domba hidupnya berkelimpahan apa? Ketika katanya dia dibaringkan di padang yang berumput hijau, dia tidur di atas makanan, saudara sekalian. Haleluya. Tidak bisa kebayang hidup saudara kalau sudah hidup dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, karena dia yang punya nyawa, mintalah kepadanya. Sedangkan nyawa yang, ingat, sampai sekarang saudara sekalian, ada dua hal yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Satu namanya nyawa, nafas, tidak bisa. Yang kedua ialah darah. Ya, sampai sekarang orang coba dengan darah apa begitu, darah hewan, kemudian dibuat direkayasa genetika, tidak bisa, saudara sekalian. Ya, darah itu tetap harus ditransfusikan dengan darah yang sama golongannya. Nah, sekarang pesannya apa? Darah Yesus sudah tercurah di kayu salib. Maka kalau saudara merasa sudah mulai lemas, kecewa, putus asa, stres,
patah hati, datang dong, minta transfusi darah dari Yesus. Darah apa? Darah yang sudah menang, darah yang sudah mengalahkan maut, darah yang sudah mengalahkan kuasa iblis, darah yang sudah mengalahkan kuasa penyakit dan kelemahan dan kematian. Datang kepadanya, sudah akan mengalami darah yang baru, semangat yang baru. Engkau bisa meneruskan sesudah patah hati yang parah. Saya suka katakan, sudah patah hatinya. Kalau sudah ditransfusi dengan darah Yesus, sudah terima Dia dalam hidup saudara sekalian, engkau dapat meneruskan perjalanan hidup pada Jumat Agung ini dengan tersenyum. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan. Yesus sudah mati di kayu salib dan Engkau sudah menggantikan nyawa kami. Ya, kami tidak harus lagi binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk semangat hidup baru yang Kau berikan lewat kematian-Mu di kayu salib, menggantikan hidup kami supaya kami hidup kembali, bersemangat kembali, dan meneruskan perjalanan hidup dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.